Pow 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 pow. Nostalgia teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi. Oke teman-teman ya, buat teman-teman mungkin tadi setelah mendengarkan suara awal-awal video tadi, kira-kira teman-teman langsung mengenal nggak apa itu? Nostalgia teman-teman ya. Dragon Ball Daima. Kok muncul suara seperti itu? Ya, karena saya akan membongkar satu figur yang berbau dengan Dragon Ball Daima. Wah, ini beberapa bulan yang lalu Dragon Ball Daima sudah selesai tayang teman-teman ya. Masih kangen dan berharap dia akan dilanjutkan lagi sepeninggal almarhum Akira Toriyama. Bulan Maret kemarin teman-teman sudah selesai. Dan wah, dan figurnya selama ini mungkin akhir-akhir inilah teman-teman ya, saya menjauh dari Dragon Ball karena tidak ada figur yang berbau dengan Dragon Ball yang menarik perhatian saya, apalagi dengan figur-figur spesialis koleksi saya, yaitu HG Dragon Ball belum ada. Dan kemarin setelah selesai tayangnya Dragon Ball Daima, diumumkan bahwasanya HG seri ketiga yang berbau dengan Daima Edition itu muncul teman-temannya bulan April kalau nggak salah. Jadi bulan April seller pembuka PO itu menginformasikan bahwasanya sudah dibuka, saya ikut PO. Dan bulan ini, bulan September, berapa bulan teman-teman? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan, lumayan juga teman-teman ya. 6 bulan akhirnya itemnya sudah rilis di atas meja bongkar-bongkar dan sudah saya dapetin teman-teman ya. Saya buru-buru kemarin, saya dapetin harga ini 420, tergolong mahal dibanding dengan seller yang lain, karena ternyata seller yang lain ada yang mengeluarkan harga 320. Buat pengalaman apa-apa teman-teman ya. Oke. Di atas meja bongkar-bongkar ini ada satu paket baru yang baru saja saya terima teman-teman ya, tadi pagi. Ini isinya di dalam adalah HG Dragon Ball edisi ketiga berbau dengan Daima Edition teman-teman. Kalau kemarin ada Goku Edition, Saiyan Edition, dan berlanjut dengan seri terbaru, seri yang ketiga, yaitu Daima Edition. Dan ini sangat ditunggu-tunggu, apalagi baru selesai ya, film animasinya tayang tanggal terakhir bulan Maret teman-teman ya. Dan ini mengobati rasa kangen saya. Oke, ini akan saya bongkar teman-teman ya, dan saya akan tunjukkan teman-teman di rumah, para penggemar Dragon Ball, para penggemar figur ya, akan saya tunjukkan koleksi baru saya. Siapa tahu mungkin dengan video ini teman-teman sedikit terbantu, terhibur mungkin, atau terbantu dengan teman-teman yang sedang mencari referensi terkait dengan figur HG Dragon Ball seri ketiga Daima Edition. Ikuti terus videonya ini, akan saya tunjukkan kayak apa sih figurnya. Oke, kita buka dulu nih teman-teman ya, kita buka dulu paketnya, dan nanti setelah kita buka paket, kita bongkar bersama-sama, akan saya tunjukkan lebih detail di depan kamera. Kita buka dulu paketnya. Masih fresh. Semoga aja ini dapat hadiah, karena waktu PO, waktu saya dapatin resipnya itu dikasih hadiah teman-teman ya. Untuk yang ini semoga aja diberikan hadiah. Semoga aja, karena Oke. Wah, ini spesial teman-teman ya, karena sebelum-sebelumnya saya ikut PO HG Dragon Ball sudah lama nggak mendapatkan bola HG-nya atau bola gachapunnya teman-teman ya. Dan ini diikutkan dengan bolanya. Kalau sebelum-sebelumnya, kalau teman-teman ngikutin videonya saya waktu membongkar HG Dragon Ball, itu cuma disertai dengan plastiknya saja. Yang ini ikut bola gacanya teman-teman ya. Oke, ini akan saya buka. Ada 4 nih teman-teman. Wah, ada 4 bola. Oke, kita buka. Oke. Wah, ini teman-teman ya, ada 4 bola. Bola gacanya berwarna putih ya, satu. Biasanya yang saya tahu itu bola gacha biasanya dia warna-warni ya, ada yang merah, ada yang kuning. Biasanya setiap rilisan itu beda-beda warna, tapi yang ini rada-rada unik ya. Jadi ini putih semua, bening semua teman-teman. Satu, ada yang besar nih teman-teman ya. Pastinya ini isi di dalamnya HG yang ukuran besar. Kita tebak kira-kira teman-teman bisa nebak isi di dalamnya apa yang paling besar ini. Apakah Goku,
Vegeta atau Piccolo. Oke. Wah, ini juga besar teman-teman ya. Jadi ada dua yang besar di sini. Dan ada satu lagi. Jadi dua besar ya dan dua kecil. Wah, ini menarik teman-teman ya. Oke, jadi isi dari Daima Edition HG Dragon Ball seri terbaru 2025 ya. Daima Edition setelahnya Saiyan Edition ini berisi ada 4 figur dan sangat menarik ya. Seperti apa bentukannya? Buat teman-teman mungkin yang penasaran seperti apa, ikutin terus aja videonya. Nanti akan saya tunjukin di depan kamera biar teman-teman bisa ngeliatin lebih detail kayak apa. Yuk kita bongkar. Oke teman-teman ya, kita sudah buka tadi dari paketnya. Jadi ternyata isinya di dalam ada 4 bola gacha teman-teman ya, yang nggak biasa saya dapatkan akhir-akhir ini. Sudah lama saya nggak megang bola gacha ya. Terakhir kali saya membeli HG Dragon Ball Goku Edition, Saiyan Edition, sama sekali tidak mendapatkan bola gacha, cuman plastiknya saja. Dan yang sekarang untuk Daima Edition ini saya mendapatkan 4 bola gacha. Wah, ini nostalgia lagi teman-teman, apalagi di sini berwarna bening ya. 2 bola kecil dan 2 bola besar. Kira-kira yang besar nih apa nih teman-teman ya? Oke, kita buka aja dulu sementara teman-teman ya. Jadi bola ini kita buka aja dulu. Kita keluarkan plastik dan figur yang ada di dalam bola gacanya aja dulu teman-teman ya. Nanti setelah itu baru kita liatin secara detail seperti apa figur-figur HG Daima Edition nih teman-teman. Oke, ini akan saya pilih satu dulu. Oke, ini saya singkirkan. Di sini, wah ada ininya teman-teman ya. Oke, kita buka. Di sini ada plasternya. Seperti biasa, kita tekan di sininya. Wah, isinya, wah, Vegeta Super Saiyan, teman-teman ya. Wah, cuman sayangnya di sini Vegeta yang didapat adalah Vegeta yang sudah dewasa, teman-teman ya. Dan di sini ada kertasnya. Cuman sayangnya untuk kertasnya ini, ini yang paling saya nggak suka, teman-teman ya. Kertasnya sekarang dia berubah menjadi hitam putih ya. Hitam putih. Dan bentukannya dia kotak seperti ini. Ini model baru, cuma nggak terlalu saya suka teman-teman ya. Saya lebih suka versi yang jadul. Dia persegi panjang, dilipat-lipat. Kalau gini persegi 4 ini malah ini lagi kelemahannya teman-teman ya. Di sini tidak ada tanggal produksinya. Yang edisi lama di sini ada negara ya, negara produksinya, dan ada tanggalnya, ada tahunnya teman-teman. Jadi kita sebagai kolektor tahu dia rilisan tahun berapa nih teman-teman ya. Dan di sini tidak disertai dengan tahun produksinya. Ini sangat disayangkan sekali. Jadi perubahannya di sini kurang begitu asik lah ya. Oke, di sini yang pertama ada si Vegeta teman-teman ya. Selanjutnya kita buka bola yang kecil juga. Oke, kita buka. Yang ini kayaknya penampakannya ini warna dari si Goku nih teman-teman, yang Goku Super Saiyan 4. Sudah kebuka kuncinya. Wah, di sini ini yang paling ditunggu-tunggu teman-teman ya. Primadona dari rilisan ini. Keren teman-teman, bagus ini. Mantap. Tadi yang pertama si Vegeta, yang kedua di sini ada si Goku Super Saiyan 4. Ini keren nih teman-teman ya. Untuk kertasnya serupa seperti tadi teman-teman ya. Selanjutnya kita buka yang ini. Yang ini nggak ada plasternya. Oke, langsung kita buka aja. Kita buka. Wah, ini King Goma teman-teman ya. King Goma. Jadi di sini cuman yang sangat disayangkan ya, kenapa King Goma dirilis bentukan yang seperti ini. Ini harusnya King Goma yang sudah membesar sebenarnya teman-teman ya. Cuman dia dirilis ini sangat berharap saya dia masukkan ke premium biar dia rilis dengan bentukan foam besar raksasanya nih teman-teman ya. Oke, King Goma di sini. King Goma. Wah, King Goma tidak ada kertasnya teman-teman. Wah, King Goma tidak ada kertasnya ternyata. Ya. Ternyata yang lainnya sudah ada kertasnya semua ya, cuman King Goma dia cuman ada kertas putihnya saja. Wah, ini quality controlnya atau ini juga ya. Wah, ini saya penasaran. Ini jangan-jangan nggak ada juga ini. Wah, yang ini malah tidak ada kertasnya sama sekali teman-teman ya. Punyanya si Piccolo sama sekali tidak ada kertasnya. Wah ini, sangat disayangkan ya. Ini saya coba nanti saya tanyakan ke seller PO-nya.
Karena harusnya di sini harus ada 4 ya, ada 4 kertas ya, ada 4 kertas. Di sini cuma ada 2 kertas. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini sudah dibuka semua. Dan sekarang kita lanjut untuk mengeluarkan figur satu persatu dari plastiknya teman-teman. Yuk kita robek-robek dan kita keluarkan figurnya dari plastik. Yuk. Oke teman-teman ya, kita buka satu persatu dari plastiknya dan kita keluarkan figur dari dalamnya ini teman-teman. Kita lihatin nanti satu persatu seperti apa. Wah, ini keren teman-teman ya. Ini primadonanya dulu yang akan saya ambil. Dan seperti biasa, plastik tidak saya robek kasar ya, biar dia masih utuh. Wah, ini teman-teman ya, penampakannya keren banget ya. Kita lanjut lagi. Wow, sudah buka semuanya teman-teman dan sudah saya rangkai di sini, keren banget nih ya. Jadi untuk rilisan yang ini nih benar-benar ada sesuatu yang beda ya, secara kualitas, secara detailing ya, keren banget yang ini teman-teman. Wah, ini teman-teman ya, detailnya seperti ini, keren banget ya. Secara penampakan di sini dari rambut, untuk warna rambut ini dia glossy teman-teman ya, glossy dan clear ya. Jadi dia bukan pengecatan ini ya, jadi dia memang warna dari bahan dasarnya dia clear ya dan glossy teman-teman. Untuk dari segi rambut dan segi wajah keren banget. Dan tangannya ini loh, saya suka banget nih tangannya, karena untuk seri yang ini memang di filmnya itu tangan tuh membesar teman-teman. Jadi dia model-modelnya kayak King Kong nih teman-teman, tangan membesar, kaki juga agak membesar di sini, sepatunya juga keren di sini teman-teman ya, asik ini. Dan ini dirilis ya, nah, ini mungkin belajar dari pengalaman teman-teman ya. Selama ini mungkin untuk rilisan dari Goku Super Saiyan 4 ini rata-rata ekor ini dia pasang bongkar pasang ya, tapi yang di sini ini oleh si Bandai langsung disertakan kondisi dia sudah paten nempel di bagian belakang, jadi kita nggak takut lepas dan nggak takut hilang ya, karena ini sangat dikhawatirkan sekali untuk ekor ini kalau lepas pasang dia bisa copot aja teman-teman ya. Dan ukurannya teman-teman ya, yang bertanya-tanya kira-kira ukurannya untuk HG seri Daima Edition ini untuk Goku Super Saiyan 4 nya seberapa, ini akan saya tunjukin teman-teman. Untuk besaran Goku di sini kalau saya ukur ya dari ujung kaki sampai ke atas ini sekitar 7 cm teman-teman ya, 7 cm. Dan untuk proporsi lebar dia 3 lah ya teman-teman ya, 3 cm. Jadi untuk ukurannya seperti itu. Dan di sini ada base yang akan saya pasang dan seperti ini. Wah, mantap, keren. Kita lanjut untuk membongkar King Goma teman-teman ya. Kita keluarkan di sini King Goma. King Gomanya ukurannya besar, lebih besar daripada yang lain di sini. Cuman sayangnya tidak besar benar-benar sesuai dengan animenya teman-teman ya. Oke, King Goma. Oh, King Goma sudah dibuka teman-teman ya. Ini perawakannya untuk size-nya ini lebih besar dari Goku yang tadi. Cuman sayangnya seperti yang saya bilang tadi, ini Bandai tidak merilis dengan real size-nya ya. Real size skala HG ya teman-teman ya. Jadi dia agak-agak canggung dari segi skala kalau dibanding dengan figur yang lain. Ini saya berharap sebenarnya untuk Goma ini dirilis di seri premium, dimana nanti dia bisa dicetak dengan ukuran yang serupa seperti HG Premium ya, Baby Ozaru teman-teman ya. Ini mungkin bakal keren ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini adalah King Daima yang sudah mendapatkan mata iblis di sini ya.
dan dia bisa memiliki kekuatan super dan bahkan dia bisa membesarkan tubuhnya nih teman-teman ya. Daima real ini sebenarnya saya lebih suka ya sebagai bonus lah teman-teman ya. Harusnya Bandai ini menyertakan Goma kondisi semula ya sebelum dia mendapatkan mata iblis ini teman-teman ya. Jadi biar ada before after itu bakal lebih keren ya. Jadi ada 5 biasanya Bandai itu menyertakan sampai 5 figur ya, cuman sekarang rada pelit ya, padahal harganya ya serupa teman-teman. Oke, nah ini detail wajah dari King Goma, bagian belakang seperti ini ya. Untuk pewarnaannya di sini dia ngedaf teman-teman ya, tidak glossy, cuman di bagian muka saja dia agak-agak glossy teman-teman. Untuk yang lainnya dia rata-rata ngedaf semua, warna hitam, warna merah dia ngedaf ya, dan bagian belakang seperti ini, dan ini bentukannya teman-teman ya. Jadi dia dicetak seperti ini ya, jadi nanti digabung dia sudah dalam bentuk jadi dia bukan pengecatan tapi dia bentukan dari figurnya, atas bawah dia merah sama hitam yang dipadu dengan corak segitiga yang ada di sini teman-teman. Keren, bagus ya. Dan kita pasang ke base-nya. Untuk base-nya ini di bagian depan ya. Nah, ini perubahannya teman-teman ya. Untuk di base ini ada marking ya. Jadi semuanya sekarang seri terbaru untuk HG itu untuk marking ada di base-nya, bukan ada di tubuh dari figurnya teman-teman. Ya, ini ada tulisan B China dan ada nomor serinya ya. Dan untuk ukurannya nih teman-teman ya, untuk King Goma ini ukurannya kalau Goku tadi 7 ya, sedangkan King Goma di sini dia mencapai 8 ya. Ini 8 dengan pose agak membungkuk ya. 8, sedangkan untuk proporsional lebih besar nih teman-teman ya. Ini mencapai 5 ya. Untuk skala badannya. Keren. Cuman sayangnya nih teman-teman ya, ini King Goma ini tanpa menggunakan base dia tidak bisa berdiri normal teman-teman. Ini akan saya tunjukkan ya. Nah, King Goma tadi waktu saya coba tanpa menggunakan base dia tidak bisa berdiri normal teman-teman. Ini sangat disayangkan sekali ya. Jadi dia nggak stabil ya. Jadi dia butuh penopang. Jadi ini kalau nggak bisa teman-teman ya. Jadi untuk King Goma untuk berdiri tanpa base dia tidak bisa teman-teman. Jadi dia butuh bantuan base agar dia bisa berdiri normal. Nah, kalau menggunakan base dia baru bisa teman-teman. Jadi untuk Goma di sini apakah ini milik saya saja atau seluruh cetakannya dia agak condong ke depan. Jadi Goma ini untuk posenya mungkin ya. Oke, ini bisa jadi dari pose teman-teman ya. Dari posenya dia yang agak menunduk dan juga proporsi tubuhnya yang besar, otomatis akan menarik tubuh bagian bawah teman-teman ya, dan dia tidak bisa berdiri normal tanpa menggunakan tatakan. Jadi wajib ada tatakan. Dan berikutnya di sini ada Piccolo yang akan saya buka di sini. Kita buka dari plastiknya bagian tubuh atas Piccolo. Piccolo sudah lama saya nggak melihat dia ditulis untuk HG teman-teman ya. Dan di sini sekarang Piccolo muncul lagi. Dan posenya sebenarnya untuk sebelumnya pernah dibuat untuk pose yang seperti ini. Jadi tidak terlalu wah ya. Untuk Piccolo di sini pose seperti ini dia pernah dibuat. Oke, di bagian kaki, ini di bagian cape atau Oke teman-teman ya, ini Piccolo sudah dibuka dan sudah dirangkai jadi bentukan Piccolo seperti ini. Dan cuman nih teman-teman ya, saya menemukan sesuatu yang rada-rada aneh ya. Di base-nya ini tadi waktu saya ngotak-ngatik, ternyata base yang produksi yang sekarang ini malah lembek nih teman-teman ya. Nih, ini ini baru sekarang ini saya menemukan ya, tatakannya atau base-nya ini, penopang kakinya ini lembek banget teman-teman ya. Ini akan saya pencet ya. Nah ini teman-teman, jadi dia benar-benar, saya coba lihat punyanya si Goku sama ternyata teman-teman ya. Jadi produksi yang sekarang ini untuk tatakannya dia lembek teman-teman ya. Nah ini ya, jadi lembek banget ini.
Oke, ini teman-teman ya, untuk Piccolo secara detail ini keren banget ya dari segi wajah di sini. Untuk Piccolo ini baru sekarang ini saya menemukan wajah Piccolo dengan desain yang seperti ini, apalagi di bagian mata ini ada goresan ya, goresan tipis, menampakkan bahwasanya dia Piccolo dengan tatapan yang benar-benar hidup nih teman-teman ya. Ini secara detail seperti ini. Di bagian belakang untuk sayapnya ini hampir serupa dengan seri-seri yang lama, jadi dia penggabungan kip atau sayap ya. Dan di bagian bawah seperti ini, bagian depan ya keren, bagus lah teman-teman ya. Dari segi detailingnya, pengecatannya, ini pengecatan yang paling saya suka ini dari rilisan yang sekarang ini, benar-benar mulus, bagus, tidak ada yang belepotan, aman lah semuanya teman-teman ya. Oke, dan di sini saya mau masang tatakannya agak bingung tadi. Ternyata untuk tatakannya ini ada di sini teman-teman ya. Jadi dia ada di sini, dan sempat tadi saya ketakutan, takut dia nggak bisa berdiri normal nih teman-teman ya. Nah ini rada-rada aneh untuk Piccolo. Untuk tatakan kakinya dia malah ada ke depan, alhasil untuk kaki ini dia tertutup nih teman-teman ya. Ini desainnya ini gimana ini? Oke, kita ukur untuk tinggi Piccolo seberapa nih teman-teman ya. Untuk Piccolo ini, untuk tinggi dari figurnya dari ujung kaki sampai ke atas dia mencapai 10 teman-teman ya. Jadi Piccolo ini mencapai 10, hampir 10 lah ya. Untuk Piccolo ini 9,5 ya, 9,5. Kalau dibulatkan dia menjadi 10. Dan untuk proporsi tubuhnya dia 3 ya, normal seperti yang lain, seperti Goku tadi. Dan Piccolo ini tanpa menggunakan tatakan, apakah dia bisa berdiri normal? Coba, wah normal teman-teman ya. Jadi untuk Piccolo ini walaupun tanpa menggunakan tatakan dia bisa berdiri normal. Dan untuk melengkapi aksesorisnya kita pasang untuk tatakannya atau penopang kakinya teman-teman. Nah, tambah lebih keren. Wah, nih teman-teman ya. Jadi 3 figur sudah dibuka di sini ya, Piccolo. Dan yang terakhir kita buka dengan si Vegeta teman-teman ya. Kita robek Vegeta. Oke, ini Vegeta sudah dibuka ya. Nah, ini teman-teman sudah dirangkai di sini, dan base-nya serupa ya, dia lembek ya. Dia lembek. Nah, ini ya teman-teman ya untuk Vegeta. Cuman untuk Vegeta ini untuk proporsi ini memang agak-agak gimana ya? Mungkin terlalu sulit ya untuk Bandai ya untuk mencetak Vegeta secara proporsi ya. Kadang Vegeta ini kalau dicetak dia kadang kekecilan, dan untuk yang ini saya rasakan untuk Vegeta ini terlalu kecil ya. Kurang begitu, terlalu ramping lah teman-teman ya, terlalu ramping kalau dibanding dengan figur yang lain. Ini sebenarnya Vegeta ini kekar, cuman dia pendek lah teman-teman ya. Tapi untuk yang ini terlalu ceking ya, terlalu kurus lah teman-teman. Walaupun dia berotot, kalau menurut saya di sini dia Vegeta ini terlalu kurus ya. Ini berulang kali Bandai ini tidak terlalu proporsi waktu dia mencetak Vegeta ke dalam skala HG ini teman-teman ya. Ini sangat disayangkan sekali. Oke, secara detail di bagian wajah seperti ini. Oke, cuman sayangnya di sini untuk detailingnya di bagian mulut dan bagian atas dahi mungkin ya kurang dipertegas di sini warna ya. Di bagian mulut juga ya tanpa ada penegas bagian mulut. Minusnya di situ mungkin ya. Untuk rambut dia bahan di sini dia clear ya. Perpaduan warna pengecatan dia agak-agak sedikit glossy. Untuk bagian bawah seperti ini, detail armor ya seperti ini di bagian bawah, lumayan lah teman-teman ya. Cuman seperti yang saya bilang tadi, ini untuk proporsi Vegeta ini kadang agak-agak kacau ya Bandai ini. Gak pernah menemukan yang seproporsi sesuai dengan skalanya ini. Oke, untuk ukurannya. Untuk Vegeta ini untuk ukurannya kalau diukur dari ujung kaki sampai ke atas sampai ke rambut di sini 9 teman-teman ya. 9 tergolong tinggi ya, tergolong tinggi, serupa seperti Piccolo kalau kita hitung dengan rambutnya teman-teman ya. Dan untuk proporsinya, nah kalau proporsinya dia lebarannya dia cuma 2 teman-teman ya. Ini yang bikin agak-agak ceking ya di bagian proporsi ya.
Dan untuk tatakannya di sini saya pasang seperti ini teman-teman. Nah, untuk Vegeta ini tanpa menggunakan tatakan, kita coba dia bisa berdiri normal apa tidak. Oke, normal teman-teman ya. Jadi untuk Vegeta ini cuman dia tidak terlalu kokoh waktu dia berdiri tanpa menggunakan tatakan teman-teman ya. Jadi tapi masih bisa ya, cuman tidak terlalu kokoh untuk berdiri tanpa menggunakan tatakan. Jadi lebih aman dia kita gunakan tatakan teman-teman. Nah, dan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Setelah dibuka semuanya ya dan dirangkai bentukan dari HG Dragon Ball seri ketiga Daima Edition, keren banget teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, ada beberapa memang yang nggak terlalu proporsi, tidak terlalu sempurna, tapi untuk mengobati rasa kangen setelah sekian lama tidak memegang HG ya, item ini keren banget untuk dikoleksi. Para penggemar Daima Edition dan kolektor HG recommended banget untuk mengkoleksi itemnya ini teman-teman ya, karena secara detail dia keren banget, apalagi dengan primadona 2 item ini yang belum pernah dicetak sebelumnya. Wah, ini tergolong keren teman-teman ya. Tapi buat teman-teman mungkin yang ingin mengkoleksi salah satunya, mungkin bisa cari-cari aja di marketplace, tapi kemungkinannya kecil teman-teman ya. Dan biasanya mungkin nanti akan dibanderol harga mahal. Jadi 2 item ini biasanya dibanderol dengan harga mahal, karena biasanya item-item primadona itu yang dijadikan maskot ya oleh para seller. Oke teman-teman, secara keseluruhan seperti ini. Secara kesimpulan, kalau buat saya keren banget, memuaskan ya, dan recommended banget. Oke, saya rasa begitu saja video yang saya buat ya, membongkar paket figur HG Dragon Ball seri ketiga Daima Edition. Ya, semoga video yang saya buat ini bisa memberikan informasi, hiburan, referensi buat teman-teman mungkin yang mencari item serupa. Dan jangan lupa, yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya, komen, share, like, dan apa saja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.